Fakultasi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait asesmen dalam bimbingan dan konseling yang telah saya pelajari. Nah, asesmen dalam bimbingan dan konseling ini adalah salah satu bentuk pengumpulan data atau informasi peserta didik yang dilakukan oleh guru BK atau konselor guna nantinya digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk memahami para peserta didik dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adapun beberapa bentuk asesmen yang akan saya paparkan yakni seperti angket, wawancara, observasi, sosiometri, PTSDL, biografis, inventory, dan juga nantinya saya akan menjelaskan beberapa teknik asesmen yang bisa digunakan bagi anak berkebutuhan khusus. Jenis asesmen yang pertama kali akan saya jelaskan yakni angket. Angket adalah salah satu bentuk asesmen non-tes berisi kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab peserta didik atau konseli. Tujuan, manfaat, serta fungsi dari angket ini adalah sebagai acuan dasar pengumpulan data sebelum pelaksanaan layanan konseling. Jenis-jenis angket ini sendiri yakni terdapat angket terbuka, angket tertutup, angket semi terbuka dan tertutup, angket langsung, dan angket tidak langsung. Angket tertutup sendiri yakni angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan alternatif jawaban yang terbatas seperti iya atau tidak dan lain sebagainya. Sedangkan angket terbuka adalah angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan jawaban alternatif yang banyak, dengan memberikan misalnya pendapat para konseli atau peserta didik dan lain sebagainya. Adapun angket semi terbuka dan tertutup yakni angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan jenis terbuka dan tertutup yang berkombinasi untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh konseli itu sendiri. Adapun angket langsung adalah angket yang langsung berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi pribadi konseli itu sendiri yang akan diisi oleh pribadi konseli itu sendiri. Sedangkan angket tidak langsung adalah angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai orang lain dan informasi-informasi lain yang akan dijawab oleh diri konseli tersebut. Beberapa hal umum yang perlu diperhatikan pada saat penyusunan angket sendiri yakni seperti kuesioner atau pertanyaan dalam angket tersebut haruslah menarik dan mudah dipahami sehingga peserta didik atau konseli juga memahami dari pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner dari angket tersebut. Adapun skala yang bisa digunakan dalam angket ini yakni seperti skala Likert. Skala Likert ini diambil dari nama penciptanya yakni Rensis Likert, di mana skala ini memberikan alternatif jawaban seperti sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Poin dari masing-masing jawaban tersebut dimulai dari angka tertinggi pada sangat setuju dengan poin 5 dan angka terendah pada sangat tidak setuju dengan poin 1. Jenis asesmen yang kedua yakni wawancara. Wawancara mungkin adalah salah satu jenis asesmen yang paling sering digunakan. Wawancara sendiri dilakukan secara langsung kepada narasumber atau peserta didik yang ingin kita wawancarai, di mana wawancara ini juga terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang jenisnya seperti juga pada angket, yakni pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan wawancara yakni penentuan topik, penentuan variabel, penentuan indikator, penentuan prediktor, dan lain sebagainya. Kelebihan dari wawancara ini sendiri, kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai diri peserta didik atau narasumber secara langsung dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan kekurangannya, proses pelaksanaan wawancara ini membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit. Tahap dari wawancara ini sendiri yakni meliputi tahap perencanaan seperti penentuan topik, penentuan variabel, penentuan prediktor, penentuan indikator seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian pada tahap pelaksanaan di sini konselor akan melaksanakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tadinya sudah disusun. Kemudian pada tahap analisis hasil, konselor akan menganalisis hasil dari jawaban para konseli atau peserta didik guna menggunakannya untuk lebih memahami peserta didik tersebut. Jenis asesmen yang lainnya yakni observasi. Observasi sama halnya dengan wawancara, di mana jenis asesmen ini
merupakan jenis asesmen yang tertua di dalam asesmen. Observasi sendiri adalah salah satu bentuk pengamatan secara langsung, baik itu tingkah laku verbal maupun non-verbal, yang bisa dilakukan dalam mengamati tingkah laku para peserta didik. Nah, kelebihan dari observasi ini sendiri yakni kita dapat mengamati secara langsung informasi-informasi yang terdapat pada para peserta didik. Namun kekurangannya, beberapa hal juga tidak bisa dilakukan melalui proses pengamatan, dan juga observasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama seperti wawancara. Selain itu, observasi juga bersifat subjektif sehingga dibutuhkan beberapa pengamat dalam melakukannya. Jenis-jenis observasi yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan melibatkan secara langsung orang yang diobservasi untuk melakukan pengamatan, sedangkan observasi non-partisipan tidak melibatkan secara langsung orang yang sedang diamati. Dalam pelaksanaan observasi tersebut, konselor membutuhkan beberapa alat yang bisa membantunya dalam pelaksanaan observasi, seperti catatan anekdot, skala penilaian, daftar checklist, dan lain sebagainya. Bentuk asesmen yang lainnya yakni sosiometri. Sosiometri berasal dari kata sosio yang berarti sosial dan metrum yang berarti pengukuran. Artinya di sini sosiometri adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur hubungan individu atau hubungan antar manusia. Di sini hal tersebut bisa digunakan para konselor untuk memahami bagaimana pola tingkah laku peserta didik atau konseli antar teman-teman sebaya mereka maupun lingkungan mereka. Selanjutnya, tujuan dari sosiometri ini sendiri yakni untuk mengumpulkan data-data interpersonal dan data-data sosial peserta didik. Terdapat dua jenis pengukuran dalam sosiometri, yakni kriteria khusus dan skala penilaian. Kriteria khusus sendiri digunakan untuk mengukur suatu perilaku atau sikap individu berkaitan dengan situasi tertentu, sedangkan skala penilaian juga digunakan untuk mengukur sikap dan perasaan antar individu, akan tetapi tidak digunakan dalam situasi tertentu. Tiga jenis sosiometri, yakni sosiometri normatif, sosiometri terbuka, dan sosiometri siapa dia. Nah, sosiometri normatif digunakan untuk mengukur hubungan-hubungan antar individu berupa tingkat kesukaan seseorang terhadap orang lain atau tingkat kesukaan orang lain terhadap diri mereka. Kemudian, sosiometri bertingkat digunakan untuk mengukur hubungan antar individu berkaitan dengan kedekatan mereka, tentang mana yang paling dekat dan mana yang paling akrab, dan lain sebagainya. Sedangkan sosiometri siapa dia digunakan untuk mengukur atau memberikan gambaran mengenai sikap orang lain atau sikap diri mereka, yang akan diukur dari masing-masing teman mereka, atau mereka juga yang mengukur sikap atau perilaku dari teman mereka. Di dalam sosiometri juga terdapat beberapa jenis hubungan, misalnya saja hubungan sosial segitiga yang menggambarkan beberapa jenis hubungan antar tiga orang. Nah, selanjutnya hubungan sosial terpusat yakni menggambarkan popularitas seseorang. Hubungan sosial intim yakni hubungan bagaimana kedekatan seseorang dengan orang lainnya. Kemudian hubungan sosial jala yang menggambarkan bagaimana popularitas atau hubungan antar individu dalam suatu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kemudian hubungan sosial rantai yang menggambarkan hubungan orang lain dengan orang lain yang tidak seimbang, yang berarti orang tersebut merasa dekat dengan orang lain, namun orang lain tersebut tidak merasa dekat dengan dirinya sendiri. Jenis asesmen yang keempat yakni biografi. Biografi memanfaatkan tulisan-tulisan yang dibuat oleh peserta didik sendiri maupun orang lain mengenai perilaku atau perasaan seseorang. Nah, di sini terdapat pula beberapa jenis biografi, seperti misalnya autobiografi yang memanfaatkan penggambaran-penggambaran mengenai suatu kejadian yang akan dituliskan oleh peserta didik maupun orang lain mengenai pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, jenis-jenis autobiografi juga terdapat autobiografi terstruktur dan autobiografi tidak terstruktur. Autobiografi terstruktur menggambarkan suatu kejadian-kejadian secara terperinci atau terarah, sedangkan autobiografi tidak terstruktur hanya memberikan gambaran-gambaran tentang suatu kejadian tertentu. Kemudian, kelebihan dari autobiografi sendiri yakni kita dapat mengetahui kejadian-kejadian pengalaman langsung dari konseli atau bersifat autentik.
Sedangkan kekurangannya yakni terkadang si konseli tidak memberikan gambaran mengenai kelemahan-kelemahan mereka. Begitu pula jika kita meminta autobiografi dari teman peserta didik tersebut, biasanya orang yang dekat dengan peserta didik tersebut tidak akan memberikan gambaran-gambaran mengenai kelemahan-kelemahan orang yang mereka kenali. Selanjutnya, jenis asesmen tes inventory kepribadian. Tes inventory kepribadian ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kepribadian seseorang meliputi minat, sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Tujuan dari tes inventory ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Nah, perilaku itu meliputi minat, sikap, dan lain sebagainya. Manfaat dan fungsi dari tes inventory ini yakni untuk mengetahui dan memahami lebih baik kepribadian individu, sehingga kita lebih tahu untuk memberikan tindak lanjut ataupun pola pelayanan seperti apa yang akan kita lakukan kepada mereka. Selain jenis tes inventory kepribadian, terdapat pula jenis tes inventory perkembangan. Ada juga yang disebut dengan inventory nilai. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan tes inventory sendiri yakni meliputi perencanaan, penulisan butir, penyuntingan, penguji cobaan, penganalisaan hasil, dan juga pada tahap akhir kita akan melakukan revisi dari hasil-hasil yang telah dilakukan sebelumnya. Selain jenis-jenis yang saya sebutkan tadi, terdapat pula jenis asesmen lainnya, yakni seperti alat ungkap masalah PTSDL, di mana AUM ini berfungsi untuk mengumpulkan data-data mengenai permasalahan belajar peserta didik. Nah, manfaat dari AUM PTSDL ini yakni membantu konselor untuk mengetahui permasalahan-permasalahan peserta didik mengenai pembelajaran mereka, sehingga mengetahui juga program-program atau layanan seperti apa yang akan diberikan peserta didik terkait dengan proses belajar mereka. Akan tetapi, kekurangan dari AUM PTSDL ini terdapat pada pengolahan hasilnya, di mana pengolahan hasil AUM PTSDL memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Pengolahan data hasil dari AUM PTSDL ini nantinya akan dimanfaatkan dan digunakan dalam format pelayanan klasikal, individual maupun kelompok yang akan membantu peserta didik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mereka berkaitan dengan proses belajar mereka, hambatan-hambatan mereka, dan lain sebagainya. Nah, terakhir saya akan menambahkan mengenai beberapa jenis asesmen yang bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya, jenis-jenis asesmen yang saya sebutkan tadi bisa digunakan pada anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, proses pemberiannya perlu diperhatikan juga. Seperti misalnya pemberian jenis asesmen angket, pemberian jenis wawancara, sosiometri diperlukan untuk memberikan kumpulan-kumpulan isi kuesioner, pertanyaan-pertanyaan, ataupun pemberian cara asesmen yang menyesuaikan dengan kekurangan-kekurangan atau hambatan peserta didik tersebut. Seperti misalnya tadi yang saya sebutkan mengenai angket, perlunya indikator-indikator butir pertanyaan dalam angket tersebut menyesuaikan dengan mudah agar bisa dipahami oleh para peserta didik anak berkebutuhan khusus. Selain itu, dalam pelaksanaan pemberian asesmen untuk anak berkebutuhan khusus juga diperlukan etika-etika atau norma-norma tertentu. Nah, guru BK perlu memahami bagaimana peserta didik tersebut untuk tidak menyinggung, memahami perasaan mereka, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya, jenis-jenis asesmen yang tadi saya sebutkan hanyalah berupa alat-alat yang dapat kita gunakan dalam mengumpulkan data atau informasi para peserta didik. Untuk memahami peserta didik lebih jauh, konselor perlu bersikap, bertindak, dan berperilaku dengan bagaimana konselor semestinya dengan memperhatikan etika-etika yang telah ada dalam bimbingan dan konseling, agar konseli atau peserta didik juga lebih mudah memberikan informasi-informasi mengenai diri mereka kepada kita.